Guys, beneran deh nggak segampang itu loh untuk jawab pertanyaan dry food yang bagus itu apa. Karena faktornya itu banyak banget, kita harus sesuaikan dengan kondisi kucing kita ya. Walaupun sesekali gue di endorse sama dry food, gue selalu kasih tahu kok kelebihan dan kekurangan dry food itu. Tinggal kitanya aja mau mikir atau enggak ya. Apalagi patokan dry food yang bagus itu cuman asal gembul doang. Itu nggak akan nyambung deh. Oke, jadi kalau untuk dry food yang sering gue bahas kan dry food fat tinggi, dry food fat rendah. Nah, dua-duanya itu tergantung kondisi kucingnya. Kalau kondisi kucingnya masih belum gemuk, bulunya belum bagus, ya kita pakai dry food fat tinggi. Tapi ada beberapa kondisi kucing tuh yang harus pakai dry food fat rendah. Misalnya kucingnya udah obesitas ya, karena dia nggak bisa tuh pakai dry food yang fatnya di atas 20%. Oke, kita mulai dari dry food yang fatnya tinggi dulu deh ya. Contohnya kayak ini nih. Kayak Healthy Cat Gold All Life Stages. Ini dia fatnya 25%, tapi kekurangannya dia nggak bisa urinary support. Jadi harus kita kasih tambahan sesuatu yang bisa support untuk urinary-nya. Dry food yang fatnya tinggi lagi kayak ini, Healthy Cat Hair and Skin. Kalau ini fatnya di atas 20% udah bisa untuk urinary support. Misalnya Proplan nih ya, entah yang kitten atau kitten starter, kan mengandung kolostrum. Kolostrum itu protein booster, kolostrum itu bagus untuk imunitas juga. Jadi menurut gua kalau kamu udah pakai Proplan itu nggak perlu dikasih real food, nggak masalah. Beda kayak dry food yang tadi ya, itu menurut gua harus ada tambahan kualitas protein dari real food. Contoh lagi kayak Purity Paw nih, ini tuh dry food all life stages yang bisa urinary support ya. Jadi kalau kucing dewasa kita pakai ini, nggak perlu dikasih sesuatu yang untuk urinary supportnya. Beda kayak Healthy Cat Gold tadi, ini dia all life stages tapi nggak bisa urinary support. Kelebihannya ini tuh fatnya lebih tinggi, ini fatnya 25%, ini fatnya cuma 20%. Nah, yang kurang lebih sama kayak Purity Paw itu sekarang ada Beauty Diamond. Dia fatnya tinggi dan udah bisa untuk urinary support juga. Sekarang dry food yang fatnya itu moderate ya, kayak Biroveld ini dia fatnya 16%, tapi dia dry food grain free yang protein itu tinggi 42% dan 92%-nya itu animal raw materials. Artinya protein nabatinya itu sedikit banget ya. Jadi kucing yang pakai Biroveld ini dia pencerahannya lebih terjaga karena grain free. Jadi untuk kucing yang pakai Biroveld menurut gue nggak perlu dikasih real food lagi juga nggak apa-apa karena dia animal raw materials ya proteinnya. Dan di sini juga ada potongan real foodnya. Tapi kekurangannya dia fatnya cuma 16%. Jadi menurut gue harus dikasih tambahan fat lagi. Sama halnya kayak Mr. Fat Grain Free ini. Dia moderate fat juga, fatnya 15%, tapi proteinnya itu cuma 32%. Beda kayak Biroveld yang proteinnya lebih tinggi, 42%. Sekarang dry food yang fatnya rendah nih, contohnya KF Beauty. KF Beauty ini sering dipakai sama teman-teman cat lovers dan rata-rata kucing juga suka ya. Proteinnya 31%, fatnya 12%. Nah kekurangannya ini fatnya rendah, 12%. Jadi untuk kucing yang kurang gemuk, untuk kucing yang bulunya masih belum bagus, harus dikasih tambahan fat lagi. Tapi kelebihannya yang pertama dia grain free, yang kedua dia juga protein nabatinya cuma sedikit ya.